Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amna bi ni'matil islami madina wasilata wal fadilata wal indonesiatil mutahaddadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melapangkan dengan segala urusan kita, segala aktivitas kita, dan diberkahi dalam melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah ba'da sholat subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita senantiasa mampu menjadikan pribadi yang selalu mensejahterakan, yang selalu mensukseskan di antara sesama manusia, khususnya di antara sesama yang satu akidah, seorang yang beriman, menjadi manusia yang mukmin, yang senantiasa khairun nas yanfa'uhum linnas. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah beserta Forkopimda dalam jamaah subuh yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Ketua BKM Masjid Agung Ruhamat Takengon beserta Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah beserta jajarannya, dan para bapak, ibu jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan kami salah satu ayat yang akan kami bacakan untuk mengisi berupa kultum pada pagi yang berbahagia ini. Al-Ahzab ayat 42, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, buktikan keimananmu itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini ada dua kalimat yang semestinya ini tidak bisa terpisahkan, baik dalam berbagai macam bentuk aktivitas kehidupan ini, apalagi ketika dalam menghadap pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan zikir itu merupakan salah satu yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang beriman belum tentu dia menjadi manusia yang mukmin, dan orang yang mukmin sudah barang tentu dia mampu menginternalisasikan dasar-dasar akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kaitannya dengan surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin itu ketika di dalam menghadapkan pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, dan mereka tentu menjauhi, menghindari dari perbuatan, dari perkataan yang tidak bermanfaat untuk pribadinya dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, terkadang-kadang dalam sebuah kehidupan ini apa sebenarnya makna zikir? Bahkan ketika di dalam surah An-Nisa ayat 103, fa iza qadaitum shalat fazkurullah, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah salatmu, maka perbanyaklah mengingat Allah, bertasbih, bertahmid. Itu merupakan makna perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang-kadang kita menganggap sepele, salam kanan, salam kiri, terus pulang, keluar. Padahal ini Allah memerintahkan kepada kita, ketika kita menyelesaikan ibadah salat, maka duduk posisi itu, mari kita hendak berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, agar senantiasa makna zikir ini selalu ada pada jiwa dan kepribadian kita.
Maka tak kalah zikir ini kita uraikan, ada namanya zikrul lisan, ada namanya zikrul qulub, ada namanya zikrul amaliyah. Dan inilah yang merupakan salah satu praktek ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Maka tak kalah orang yang bertanya, apa itu iman? Mengikrarkan dengan lisan, menisbatkan dengan qulub, dan melaksanakan dengan anggota tubuh atas dasar keimanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak kalah imam membacakan ayat setelah membaca surah Al-Fatihah untuk menjadikan predikat kita menjadi orang yang ahli ibadah dalam keadaan khusyuk, maka tidak lain caranya adalah tetap kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surah Al-Anfal juga kembali kita diingatkan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Tak kala orang membacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Inilah yang menjadi sebuah harapan. Senin pada malam Selasa kita ada tahsin. Dengan mempelajari tahsin yang benar, insya Allah kita mampu mampu menerjemahkan sedikitnya ayat-ayat Allah, agar kita dalam melaksanakan ibadah salat selaku jamaah atau makmum, maka mampu kita sedikitnya menerjemahkan ayat-ayat yang dibacakan oleh para imam-imam kita. Dengan mampu kita menerjemahkan, insya Allah kita mampu untuk menzikrulkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya konsep untuk mencari kekhusyuan di dalam beribadah. Maka oleh karena itu, tentu di dalam kehidupan kita ini, sholat selalu kita lakukan, namun terkadang-kadang kita tidak mampu untuk menginternalisasikan dalam sebuah kehidupan makna zikir itu atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Dulu ketika kami pesantren di Darul Mukhlisin, almarhum Tengku Muhammad Hasantan, ketika dia jadi imam, terbiasa Allahu Akbar. Itu kami selaku jamaah pada saat itu anak didikan beliau, itu belum mampu kami mengikutinya untuk mengucapkan kalimat takbir, karena kami masih menunggu bagaimana terbiasanya almarhumah Muhammad Hasantan tersebut ketika dia jadi imam terkadang-kadang membacakan kalimat takbir itu di awal bahkan sampai 3 kali bahkan 5 kali. Allahu Akbar, karena beliau mampu menisbatkan di qulubnya sekaligus memasang niat ketika dia takbiratul ihram. Baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Ini bagi yang mampu. Sekaligus ketika dia mengucapkan kalimat takbir, di situ juga dia mengucapkan niat untuk melaksanakan ibadah salat. Ini adalah salah satu bukti kekonsentrasian qulub ini hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergambar dalam ibadah salat. Kalau kebiasaan kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak benar, boleh jadi waktu kita salat teringat dengan kalimat tersebut sehingga hilang konsentrasi salat kita. Kalau kita sering untuk mencelakai orang, menzalimi hak orang, sering kadang-kadang berkelewatan berberakah, misalkan bersenda gurau, tapi ketika kita dalam keadaan sholat, kadang-kadang mau kita ketawa sendiri, tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita terbiasa mengucapkan dan terbiasa perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu harapan kami kepada kita semua, makna iman, makna zikir ini mampu kiranya kita implementasikan dalam sebuah kehidupan, insya Allah hati ini akan terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lisan ini akan terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Perbuatan ini akan lebih bermartabat di sisi Allah kalau disertai dengan zikrullah. Selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan dengan program yang begitu bagus, mari kita dukung program Bapak Bupati, program Sapa Maghrib, program Rabu Berkah, program Jumat Berkah, dan lain sebagainya. Ini tidak lain adalah untuk lebih memperbesar hati ini mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang sanggup
untuk menghadapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Aceh Tengah menjadi masyarakat, menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat di dalam menjalankan aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa menjadi manusia yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan isi tausiah pada pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada kita semua. Usikum min nafsi bitaqullah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.